kurang dari 1 minggu lagi kita semua akan masuk ke dalam momentum Empowerment Camp. Sampai saat ini sudah ada berapa orang? 420 orang yang mendaftar, dan saya percaya kita semua akan menerima sesuatu yang luar biasa terjadi di Awal Utara. Hari ini saya tidak bisa bersama-sama dengan saudara karena saya dan Kak Friska sedang melayani di suatu gereja yang berada di dalam network Abalok di Kota Semarang, yaitu gereja yang digembalakan oleh Bapak Theophilus Indra. Namun saya percaya setiap kita memiliki hati yang haus untuk menerima firman Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kita. Hari ini kita dilayani oleh seseorang yang telah menjadi berkat untuk kita beberapa kali. Seorang yang mencintai Tuhan, yang merupakan seorang profesional di pekerjaannya dan melayani sebagai penatua di Abalok Selatan. Mari kita sama-sama antusias untuk menerima firman Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri dan berikan sambutan hangat untuk Kak Rahmadi Sukamto. Silakan duduk. Pertama kali saya diperkenalkan oleh video. Luar biasa, Pak Seno kelihatan hidup sekali memperkenalkannya ya. Cocok jadi pemain sinetron ya. Luar biasa, seolah-olah dia ada di sini ya, seolah-olah ada di sini. Luar biasa. Saudara, mari kita buka firman Tuhan ya, dari Roma 8. Karena di sini tuh dikasih waktu pendek sekali, saudara. Jadi saya nggak mau basa-basi, langsung saja ya. Saya tuh biasanya khotbah kira-kira 3 jam tuh. Waktu Hergi telepon saya bilang, Kak Darmadi khotbah 30 menit ya, nggak sanggup. Udah 30 menit tuh saya baru ngobrol, belum khotbah. Ya udah 45 menit, oke lah 45 menit. Gitu. Itu pun sudah dikasih tahu Pak, nanti ada organ 10 menit sebelumnya. Bertobat ya, jangan lama-lama. Ini saudara yang harus bertobat. Firman Tuhan berbatas. Ya, kalau di tempat saya nih, suka dikomplain juga sih. Selesai 2,5 jam, 3 jam, 3,5 jam. Yang suka komplain istri saya sendiri. Kenapa? Anak-anak gimana makannya? Gitu kan? Kalau seorang istri kan gitu. Dengerin khotbah tapi ini sudah jam 12, makan anak-anak gimana? Saudara, Paulus pernah khotbah sampai ada yang jatuh mati. Kenapa? Saking ngantuknya. Saya berarti Paulus itu belum tentu khotbah yang bagus ya. Kalau saya lihat karakter Paulus memang nggak suka bercanda. Jadi khotbahnya serius terus. Makanya anak muda seperti Anda ini banyak ngantuk, jatuh, kayak mati untuk dihidurin lagi. Ya. Jadi Paulus kalau khotbah nggak tahu berjam-jam, nggak apa-apa. Saya ini cuma ngomong aja ya. Jangan seneng ya pengen pulang cepat-cepat. Ngapain saudara pulang cepat-cepat? Saya mau kasih tahu lebih baik. Saudara kita ke gereja. Kalau ke gereja cuma begini loh. Ini hari Minggu ya, orang Kristen harus ke gereja. Tapi jangan lama-lama ya. Aku habis ini kan mau apa family nih, mau apa makan. Saudara mau sikapnya seperti itu. Kekristenan bukan itu. Nah kalau di gereja saya ngomong tegas. Kalau saudara datang cuma memanasi bangku, gak usah datang. It's okay, fine with me, gitu ya. Urusanmu sama Tuhan, ya kan? Urusanmu sama Tuhan, fine with me. Kalau kamu datang buru-buru saya, waduh, Tuhan kok diburu-buru ya? Tuhan gak sabar banget sama Anda, gitu ya. Buru-buru Tuhan nanti Tuhan gak sabar juga. Saya pergi. Habis sama Tuhan ya. Ya jadi sedikit kritik. Saya kritik juga waktu itu di anak muda di barat juga, ini sama-sama barat nih. Mumpung gak ada Pak Seno lah. Gitu. Gak apa-apa. Ya maksudnya gitu, saudara. Memang ya gak boleh lama-lama, gak boleh apa. Tetapi mental kita gak begitu setelah. Gak boleh lebih dari 1,5 jam ya. Aku komplain, aku akan mutu, gak mau lagi kesini. Aku lebih dari 1,5 jam. Saudara, saya mau kasih tahu buat apa saudara-saudara Kristen. Kalau mau ketemu Tuhan aja udah gak sabar. Saya mau kasih tahu, ini hari ini saya disuruh khotbah. Luar biasa senang dengan topik yang dikasih. Tapi saudara siap dengerin nggak? Siap dengerin nggak? Kalau enggak, lebih baik saya nggak usah khotbah. Saya tuh ngomong sama saya kalau ngomong gini, makanya saya suka bilang, sorry loh, saya suruh manggil saya ngomong suka menceplos saja. Jadi kalau pendeta di sini ada singgung, ya puji Tuhan, gitu loh. Ya, puji Tuhan nggak usah diundang lagi 1 hari kalau tersinggung. Ya saya di gereja saya juga sama, di gereja saya. Ya, kecuali sesuatu yang keterlaluan boleh, tetapi kalau Tuhan diburu-buru,
kepada lain karena dibatasi Tuhan, dan kamu ke gereja hanya cuma memperlengkapi hari Minggu karena Anda orang Kristen, saya kasih tahu, tidak usah ke gereja. Saya kasih tahu, gak ada bedanya, gak ada bedanya. Ya, ke gereja hari Minggu gak usah, gak ada bedanya. I can guarantee you, gak ada bedanya. Jadi gak usah merasa kalau kamu ke gereja hari Minggu selesai terus katanya lebih suci, lebih kudus. Tidak. Suci dan kudus adalah yang mau saya khotbahin hari ini, bukan ke gereja hari Minggu. Ya. Nah, kalau ke gereja hari Minggu keburu-buru, saya mau kasih tahu, gak usah ke gereja. Dan saya jamin Anda tetap kudus, tetap masuk surga, saya jamin. Asal ngikutin yang saya khotbahkan Senin sampai Sabtu. Minggu gak ke gereja karena lagi kepepet, lagi ini, ada bola, ada sepak bola, ada apalah, ada acara arisan. Hari Minggu kan lebih penting arisan sama yoga, ya kan, perempuan. Ya apa, tetap masuk surga, gak usah ke gereja. Daripada di gereja Pak Andrianto di ultimatum lebih dari 1,5 jam aku nutup. Ya saudara, kita sekarang kok seorang Kristen harus ngerti esensinya, harus ngerti esensinya. Ya, esensi seorang Kristen itu cuma satu. Kenapa tadi saya terlambat? Karena saya baru dapat ini seminggu lalu. Saya sudah berkorban-korban, saya minta. Tadi ibadah raya di tempat saya, kamu yang nyanyi jangan lama-lamain. Aku mau ngomong dulu sebelum ke TCC. Saudara, sekarang ke TCC. Jadi saya akhirnya yang nyanyi berapa lagu Pak? Yes, 2 aja. Asal ada, gitu kan? Selesai. Karena juga begini sih, saya ini juga harus bertobat ya. Jam 9, setengah 9 di tempat kita, baru penuh itu jam 9 kurang 10, 9 kurang 4. Saudara, kalau saudara punya bisnis partner dari luar negeri datang gitu ya, Anda janjian setengah 10 sudah datang jam 9, pakai lipstick siap-siap kan. Tapi kalau Tuhan Yesus, tunggulah nanti gereja jam 10 kan, ya 10.20 lah, pas itu Tuhan. Gereja saya juga begitu saudara. Makanya saya suruh nyanyi 2 kali dulu supaya rada penuhan dulu. Baru saya sampaikan isi hati saya. Saudara, saya mau kasih tahu, ini saya sebetulnya bukan khotbah ini. Makanya ini kan sudah habis beberapa menit. Sudah habis. Saudara, saya nggak usah khotbah. Saya disuruh selesai 11.10. Udah habis. Udah habis. Tapi kalau saya itu khotbah begitu, apa yang ada dalam hati saya sampaikan. Itu impartasi, bukan pengetahuan. Bukan apa yang sedang saya siapkan. Saudara, saya nggak mau suruh ngomong begini. Ya, karena aduh, mama saya telepon lagi. Udah, sorry, saya kecil dulu. Sudah kurang lagi 1 menit. Saya stres kalau khotbah di sini, saudara. Saya stres khotbah di sini. Stres sekali. Suruh awas ya, lebih awas. Saya nggak sanggup. Mungkin di sisi lebih baik gini, undang saya setahun kalau biasanya 3 kali atau 4 kali, 2 kali aja, tapi beri sejam ngomongnya. Kan nggak apa-apa, total tetap 2 jam, 4 kali, tapi saya ngomong boleh sejam sekali. Karena mereka nggak tuntas. Ngapain saya ngomong atau cuma baru dengar separuh, selesai. Mau tuntas saja saudara bengong. Pulang kejedok pintu hilang, tinggal 10%. Saudara, aduh ngomong apa saya? Saudara, tadi saya mau sampaikan, Tuhan ngomong begini. Hidup kita sebagai orang Kristen itu cuma amanat aku. That's it. Mohon maaf ya, Anda selamat itu paket selamat plus jadi pekerja. Karena firman Tuhan berkata diperintahkan pergi. Ya. Tapi amanat agung nggak cuma memenangkan jiwa. Amanat agung itu ada kata ajarkan apa yang aku ajarkan kepadamu. Jadi amanat agung adalah memenangkan jiwa, terus menjadikan orang serupa Kristus. Itu total amanat agung. Dan itu nanti yang saya sampaikan, bahwa hari ini hidup kita harus jiwa, harus menangkan jiwa dan mendidik mereka menjadi serupa Kristus. Bagaimana kita bisa mendidik mereka kalau kita sendiri tidak serupa Kristus? Kita cuma enjoy keselamatan. Enjoy keselamatan itu seperti ini. Gak ada di sini lah. Saya ngomong gereja lain di sini cuma khotbahnya aja cepat. Tapi orangnya kudus semua. Ya. Di gereja lain cuma jadi pemanas bangku. Karena saya pikir saya juga dapat tiket selamat cukup. Aku gak perlu kerja. Saya mau kasih tahu hari ini saudara, kalau saudara mau dapat keselamatan, otomatis saudara jadi pekerja. Dan saudara harus memenangkan jiwa. Saudara harus bikin tempat ini penuh. Saudara harus mentor orang sampai menjadi serupa Kristus. Itu tidak free saudara. Dalam arti tidak free adalah keselamatannya is free. Tetapi habis itu status Anda suka nggak suka jadi pekerja. Jadi pekerja. Jadi jangan cuma jadi pemanas bangku. Datang cuma hari Minggu. Makanya tadi saya bilang, mendingan gak usah datang. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Ya, saya tahu pasti Minggu itu tidak menyelamatkan. Minggu itu perintah. Saudara datang, alhamdulillah. Saudara nggak datang ya nggak apa-apa. Ya, kuduskan hari Sabat.
Tapi saudara nggak bisa ibadah juga, itu tidak mengurangi daripada saudara ibadah, tapi hati saudara tidak sungguh-sungguh mau ketemu Tuhan. Ya, ketemu Tuhan. Hari ini saya dikasih topik revolusi, tinggal 7 menit lagi. Revolusi. Saudara, revolusi saya suka banget. Kenapa? Karena sebagai orang Kristen, memang kita harus radikal. Saya mau kasih tahu saudara, ini sudah nggak zamannya lagi jadi orang Kristen yang nggak radikal. Jadi orang Kristen tetapi kompromi. Jadi orang Kristen tapi ambil yang aku bisa, aku nggak ambil yang aku nggak bisa. Nggak bisa lagi saudara. Revolusi, nggak evolusi. Revolusi itu berubah langsung. Tidak, aku sedikit-sedikit ya. Kasih karuniaku ini, ya kasih karuniaku belum bisa perpuluhan. Ya nggak apa-apa. Ya sekarang yang penting aku baik sudah melayani. Saya ketemu di orang-orang full gospel yang sudah full gospel, sudah gospelnya udah full. Tapi masih ngomong sama saya, perpuluhan saya tidak percaya. Loh, saya bilang, ini ada firmannya. Iya, tapi menurut saya nggak seperti itu. Saudara ngapain jadi pengurus full gospel? Kalau perpuluhan aja nggak percaya. Nah, saudara kita ini harus revolusi, langsung berubah. Nah, makanya Roma 8 ayatnya yang ke berapa ya? 5-6, saya mau kasih tahu. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Inilah radikalisme. Radikalisme adalah hidup kita berubah dari dipimpin daging jadi dipimpin roh. 100%, gak boleh cuma separuh-separuh. Kadang dipimpin roh, kadang dipimpin daging. Saudara, Anda ini tubuh, jiwa, dan roh kan? Tubuh, jiwa, dan roh. Radikalisme kekristenan kita itu ada di level jiwa. Kalau saudara bisa mewujudkan jiwa, baru saudara Kristen sejati. Hanya jiwa ini dipimpin daging atau dipimpin roh. Tiga-tiganya ada di dalam hidupmu. Jiwa ini yang akan mempengaruhi pikiran, mind, dan mind ini yang akan mempengaruhi apa hasilnya di dalam hidupmu. Nah, radikalisme adalah saudara dipimpin roh sekarang. Ya, dipimpin roh, jiwa saudara berpikir seperti roh berpikir, sehingga kita mulai bertindak seperti roh mau. Itulah radikalisme. Radikalisme saudara, tahu nggak? Nah, Roma 12 berkata demikian saudara. Roma 12 kita semua udah tahu, karena begitu saya dikasih tahu ini, saya langsung ayatnya keluar ini. Dikatakan demikian saudara, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini hasilnya. Kalau saya diburu-buru, saya ngos-ngosan. Ngomongnya masih cepat-cepat, karena tinggal 10 menit lagi. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, nggak bisa saya disuruh begini saudara. Kalau mau coba lancap beneran, saudara harus tahu. Saudara, saya kasih tahu. Anak saya itu main Grutopia, saudara mau main Grutopia itu, saya sampai jengkel terus-terusan. Kenapa? 3-4 jam dia tidak kerasa. Nah, mulai papi pergi tadi sampai papi pulang, kamu di situ. Kenapa saya nanya? Anak saya kok 4 jam tidak kerasa. Sedangkan kalau disuruh belajar, sudah selesai. Baru 5 menit sudah selesai. Kenapa? Karena dia menikmati mana. Kalau Anda tidak menikmati firman Tuhan, maka nanti 30 menit pulang. Tidak menikmati firman Tuhan. Kalau Anda dipimpin roh, tanda-tandanya nikmat sama firman Tuhan. Muka tertuduh semua. Muka tertuduh semua. Puji Tuhan, saya suka. Saya teruskan, ya. Saya teruskan. Kalau saudara dipimpin roh, saudara mesti confirm sama roh. Roh itu suka diajar. Roh itu suka dengan firman Tuhan. Kalau saudara bosan dengan firman Tuhan, cek, dagingmu sedang menguasaimu. Radikalisme adalah perubahan akal budi saudara. Saudara, saya mau kasih tahu, kekristenan bukan dipimpin roh, itu bukan roh. Aku dapat ini, jalani. Aku dapat ini, jalani. Oh iya. Ya, itu dipimpin roh. Tapi saya mau kasih tahu, kekristenan yang benar, roh itu memimpin, ditaruh di akal budi. Akal budi bisa mengelola, dan akal budi memutuskan ikut roh. Saudara, dipimpin roh adalah keputusan akal budi
untuk dipimpin oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata demikian, Roh Kudus itu hanya ngomong apa saja yang Kristus omongin. Yohanes 16. Jadi kalau Kristus ngomongin sesuatu, Roh Kudus akan ngomong ke kita. Sehingga kalau kita ikut Roh, itu berarti kita melakukan apa yang dimauin oleh Tuhan Yesus, yaitu firman sendiri. Oleh sebab itu kita akan berubah radikal menjadi pelaku firman, bukan lagi menjadi orang yang dipimpin tubuh, dipimpin oleh daging. Jadi akal budi kita ini harus dikuasai oleh Roh. Tetapi keputusan ada di akal budi loh. Jangan pernah berkata demikian. Kalau saudara seorang bisnismen, kalau saudara nyogok, aduh Tuhan kenapa gak tolong aku? Saudara, saya percaya orang Kristen pasti tahu saat itu nyogok gak baik. Dan ada firman berkata, jujur, lakukan dengan integritas. Itu ada di pikiran. Tinggal bagaimana saudara dikuasai oleh itu dan keputusan Anda jujur walaupun ada resiko nggak dapat bisnis itu. Itulah dipimpin Roh, itulah radikalisme, itulah serupa Kristus. Serupa Kristus adalah 100% dipimpin Roh, 100% dipimpin akal budi. Kalau firman Tuhan berkata demikian, kasihi Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Ya, mengasihi Allah tidak dengan ngeroh yang gak jelas terus habis itu menyalahkan Tuhan karena keputusan kita salah. Tidak. Keputusan kita bisa salah atau tidak itu keputusan kita sendiri. Love doesn't exist without free choices. Ya, tanpa ada kebebasan kita memilih, tidak ada kasih. Saya mau kasih tahu, apakah saya bisa mengasihi istri saya dan saya berkata kepada istri, I love you, dan istri saya merasakan kasih ketika saya ini robot. Ketika saya tidak punya kebebasan memilih, karena saya ditodong pistol sama mertuanya, mamanya, atau sama mama saya, kamu harus kawini dia. Mau gak mau saya bilang, I love you. Is that love? Love exists ketika saya bisa memilih 1000 wanita yang lain, tapi saya pilih dia. That is love. Makanya di dalam hidup saudara, kalau mau mengekspresikan love, selalu ada choices. Itulah akal budi. Ada choices. You want to do the God's way atau flesh way. Inilah radikalisme, saudara. Inilah radikalisme. Ketika saudara ada di dalam pikiran dan saudara merasa khawatir, takut kalau melakukan ini itu, di situ Anda tetap melakukan sesuai firman Tuhan. Itulah yang disebut revolusi, dipimpin oleh Roh. Saudara, saya suka dengan firman Tuhan karena bisa praktekkan dalam hidup saya sehari-hari. Setiap hari saya tanya, Tuhan, apapun keputusan saya, ajar aku, Roh Kudus, kuasai, aku memutuskan dengan cara Tuhan. Nah, saudara, bagaimana saudara bisa akal budi dipimpin oleh Roh kalau saudara banyak gak ngerti firman? Walaupun ada firman berkata bahwa firman itu ditaruh dalam hati, dilukis dalam pikiran. Jadi firman itu ngomong, Roh Kudus itu ngomong kepada kita, walaupun kita belum pernah baca. Roh Kudus itu ngomong, tetapi firman Tuhan berkata, kita iman timbul dari pendengaran akan firman. Oleh sebab itu kita perlu baca sehingga ketika kita harus memutuskan, timbul iman untuk aku berkata melakukan ini. Saudara, satu hari ada kesaksian teman saya, seorang bisnismen, dia harus bayar untuk bea cukai 20 miliar untuk bea cukai karena dia mau ekspor, 20 miliar. Tapi 20 miliar gede kan? Gede kok ya. Di sini muka-muka di sini mungkin 20 miliar belum pernah ada yang lihat ya. Saya juga belum pernah lihat sih sebenarnya. 20 miliar. Pegawainya bilang begini, sudah beres Pak, kita sudah lakukan semuanya dan cukup bayar 2 miliar. Cukup bayar 2 miliar. Dan semuanya good, tenang, everything is good. Ini pemimpin bea cukai sudah beres semuanya, 2 miliar cukup, nggak perlu 20 miliar. Puji Tuhan Pak, karena cash flow juga lagi sekali, jadi pas nih 2 miliar. Dan teman saya ini juga langsung puji Tuhan, spontan langsung puji Tuhan, tutup. Tapi habis itu Roh jelas berkata, apa yang kamu sudah lakukan? Perlu 5 menit untuk dia menguasai diri. Aduh, gak benar. Perlu 5 menit. Dan akhirnya dia angkat telepon. Keputusan angkat telepon dia kepada anak buahnya lagi. Cancel. Tetap bayar 20 miliar. Hah? Mungkin
beberapa anak buahnya di sana, beberapa pingsan kali ya. Tetap bayar 20 miliar. Cek. Saudara dipimpin roh. Putusan. Dia berangkat dengan 20 miliar. Karena dia bayar 20 miliar, katanya pejabat bea cukainya belum pernah seumur dia hidup dia ada pengusaha segoblok ini. Jadi singkat cerita, aku pengen ketemu bosmu. Singkat cerita akhirnya ketemu sama bos yang goblok ini. Yang 2 miliar oke kok bayar 20 miliar. Dan akhirnya dia cuma bilang karena Kristus mengajar saya. Injili pemimpin bea cukai itu. Jadi satu orang diinjili ongkosnya 18 miliar. Tapi teman saya ini gak tambah miskin. Belum tambah kaya juga sih. Tapi saya mau kasih tahu, pasti tambah kaya. Karena kejadian belum ada setahun yang lalu. Tapi pasti akan tambah kaya. Saya yakin, saya bilang sama dia, kalau hari ini Tuhan percayakan ratusan miliar untuk pekerjaan, Tuhan sedang percayakan triliunan. Dan saya mulai dengar dia dapat proyek yang triliunan. Saya mulai dengar. Saudara, itulah radikalisme. Radikalisme. Kita itu kadang-kadang gak radikal. Dulu saya perpuluhan 10 juta, kecil lah. Saya sudah latihan dari 100 ribu, 100 ribu, 500 ribu, 5 juta kecil, 10 juta kecil, 100 juta. Mikir, doa kayaknya ini ayatnya keliru nih. Keliru. Sudah, keliru. Begitu 100 juta saya perlu berdoa puasa 2 minggu. Saya tuh sampai bilang begini loh, kalau saya khotbah tentang perempuan, sekarang saya nggak berani lagi. Udah, jangan dipikir, langsung aja udah. Itu milik Tuhan. Karena begini, saudara. Ternyata saya baru tahu, saudara. Ternyata kalau kita ini sudah cinta uang, itu benar-benar kalau sudah ada uangnya. Baru ketahuan, saudara, itu cinta uang apa enggak. Ya jadi keras. Jadi kalau kamu jangan suka mengintimidasi temannya yang pelayanan terus, wah kamu meeting terus sekarang nggak datang pelayanan, cinta uang tuh. Jangan. Itu cuma kerja keras saja. Gimana kamu tuh cinta uang kalau uangnya nggak ada? Bagaimana kamu bisa bilang cinta istrimu kalau kamu nggak punya istri? Aku sangat mencintai pacarku loh. Mana pacarku belum ada? Ya. Saya ngalamin, saya luar biasa militan. Begitu ada uang lebih besar, cinta, sayang. Aduh, Tuhan itu sudah sangat baik. Kita diminta perpuluhan bukan per 80-an. Coba kok diminta per 80-an, saudara dan saya murtad semua. Murtad semua, saudara. Bayangin saudara, sebetulnya kalau saya boleh mempunyai perpuluhan 100 juta, saya itu enjoy 900 million loh. Kalau saya cuma dikasih perpuluhan 1 juta, which is enteng, saya cuma enjoy 9 million. Kalkulasi matematika yang begitu mudahnya, tapi kita nggak punya iman. The more you give, actually the more you can enjoy yourself. Money. It's true kan? 1/10mu itu berarti ada 90%-nya karena kamu sudah dapat dulu. Jadi think about 90% itu. Terima kasih Tuhan. Ayo kasih aku 1 miliar perpuluhan Tuhan. Dan aku akan enjoy 9 billion. Ini kalau sedikit mata dunia, duitannya boleh juga dibantukan. Apa? Tuhan kasih aku imanmu untuk perpuluhan 10 miliar. Berarti aku akan enjoy 90 miliar. Nah makanya hari ini yang mulai beranjak 50, 100, 500 juta, jangan pernah berhenti. Sikat terus. Tuhan akan kasih lebih lagi. Saudara, inilah radikalisme. Nah firman Tuhan berkata demikian di Roma 12. Nih ya, Roma 12. Ini pewahyuan tadi pagi saya baru dapat. Setelah renung-renungin, saya mesti ngomong apa di sini. Dikatakan demikian, ya. Ayat yang kedua Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ya, membedakan manakah kehendak Allah yang pertama. Tapi ada tingkatan kehendak Allah, yaitu apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Saudara tahu, kalau level baik itu is okay di dalam Kristen, ya. Kita tuh sering orang Kristen hanya sampai level baik. Tapi saya masih tahu, saudara bisa ngerti baik sudah nggak perlu iman. Saudara. Untuk ngerti baik,
nggak perlu iman. Untuk melakukan dia perlu iman. Tapi kalau ngerti baik, karena apa? Karena saudara ini keturunan Adam yang sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat. Bahkan dikatakan di Kejadian 3 ayat yang mungkin 24-an dikatakan demikian. Tuhan Yesus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bilang begini. Sekarang manusia itu sudah serupa kita, ngerti yang baik dan yang nggak baik, yang jahat. Oleh sebab itu kita harus usir mereka, jangan sampai mereka makan pohon kehidupan. Kenapa saya mau kasih tahu? Kalau dia sampai makan pohon kehidupan, manusia sudah jadi Allah, tidak akan pernah mati. Jadi Allah, ngerti yang baik dan yang jahat. Makanya kenapa berdosa untuk ngerti yang baik dan jahat? Karena saudara jadi pakai kekuatan sendiri, semuanya pakai pikiran sendiri, semuanya pakai pikiran sendiri yang Tuhan nggak mau. Makanya jangan dimakan. Kamu lebih baik nggak usah tahu apa-apa, pokoknya ikut Tuhan. Tuhan suruh apa, ikut Tuhan. Tapi kadung, saudara. Nah, oleh sebab itu kalau level baik, saudara ini sudah otomatis tahu. Tetapi baik itu SOP, tapi kita punya akal budi sekarang mesti berinjak kepada yang berkenan. Saudara, kalau yang berkenan itu berbicara dengan firman Tuhan. Kalau baik, semua manusia ngerti. Orang yang kenal Kristus ngerti baik, dan orang Kristen juga ngerti baik. NSOK itu bukan jelek, tetapi berkenan adalah firman. Bukan lagi baik, tapi mengerti benar. Saudara, kekristenan yang membedakan dengan semua agama yang lain, kita diajar kebenaran, bukan kebaikan. Makanya jangan semua pertimbanganmu di dalam memutuskan adalah kebaikan. Karena kalau saudara memutuskan pertimbangannya kebaikan, bisa kadang-kadang gak benar. Tapi kalau saudara memutuskan semuanya kebenaran, pasti akhirnya baik. Karena di dalam pengalaman saya, apa yang saya sebut kebenaran, kadang-kadang pada saat kita putuskan, itu kelihatannya gak baik. Tapi akhirnya pasti baik. Contohnya, saya pernah memutuskan untuk tidak menolong seseorang yang sangat dekat dengan saya. Kelihatannya nggak baik. Orang itu marah, orang itu potensi tersinggung. Tapi Tuhan tidak suruh saya menolong dia. Tapi akhirnya saya baru tahu bahwa ada kebaikan di belakang itu. Tuhan sedang mengajar dia, orang itu, untuk bergantung kepada Tuhan, bukan kepada saya. Saudara, kekristenan berbicara benar. Inilah level yang berkenan yang berikutnya. Kita tahu firman Tuhan. Keputusan kita setiap hari secara radikal adalah firman Tuhan. Dengan segala resikonya. Resiko tidak dapat bisnis, resiko dimarahin sama bos, resiko dimarahin sama anak buah, resiko dikucilkan sama teman-teman, resiko beda di society. Ya, kita dianggap aneh. Justru saudara, radikal itu pasti aneh kan? Saudara tahu ISIS? Radikal ya? Aneh nggak? Aneh. Hobi kok menggali kepala. Aneh dong. Doesn't make sense. Loh, kita juga harus radikal sampai orang bilang aneh. Tapi anehnya, orang kok sangat mengasihi kayak kamu ya? Orang kok rendah hati kayak kamu ya? Orang kok sabarnya full kayak kamu? Kalau aku sudah fluin itu semua. Saudara harus radikal seperti itu. Istrimu itu gak layak dikasih. Kok kamu sayang banget sama itu? Aneh. Kalau aku sudah cerai, lihat udah mukanya gak jelas. Gak ada apa lagi, lebih gak jelas. Ya. Ngapain? Banyak wanita. Berarti di Indonesia kan ada 9 banding 1 ya. Berarti kalau satu ini sudah gak beres, pasti ada yang gelapan. Tapi kenapa kita memutuskan tetap mengasihi walaupun muka gak jelas, badan tetap semangat? Kenapa? Karena ada firman kebenaran. Sampai orang bengong, orang Kristen kok setia-setia ya. Semakin tua malah semakin indah, semakin hot. Saya ini semakin hot, tau nggak? Umur 55. Mintanya dipeluk terus sama istri. Problem saya cuma satu, istri saya nggak mau meluk terus. Ya udah sabar aja, saya kok bilang kamu sudah tak biayai berapa lama, ya meluk aja susah banget sih. Ya biaya kawin itu kan gitu ya, dipikir cuma pas teng itu paling murah itu, lebihnya lebih mahal, seterusnya itu lebih mahal. Wanita, ya. Suami sudah minta, saya bilang saya ini rindu dipeluk, kalau enggak kamu siapa lagi? Gak sempet, gak sempet. Saudara, seperti itu radikalisme itu menjadi kebenaran. Saudara, yang ketiga
ketiga adalah perfect will of God, yang sempurna. Itu sebetulnya melakukan kebenaran tepat, persis waktu dan saatnya yang seperti Tuhan mau. Itu adalah sempurna. Ya, sempurna, tepat seperti pada saat Tuhan mau kita lakukan kebenaran. Itu yang sempurna, yaitu hal-hal yang kadang-kadang tidak ada di dalam firman secara tertelek. Contohnya, saya sering ditanyain teman-teman marketplace, padahal merokok itu kan gak ada di dalam firman Tuhan. Gak ada merokok, gak ada. Kenapa orang gak boleh merokok? Saudara, the perfect will of God adalah the unwritten. Tapi kita tahu itu adalah kehendak Allah dan kita lakukan, itu adalah sempurna. Karena semua hal akhirnya Roh Kudus yang mengajar, tidak semuanya telak-telak hitam putih ditulis di dalam Alkitab. Itulah kesempurnaan di dalam kita mengikuti Tuhan, yaitu pengenalan akan Allah. Saudara, saya mau kasih tahu suami istri saya ini ya, saya sama istri saya udah kawin 20 tahun kemarin. Puji Tuhan. Saya lebih dikit nggak apa-apa ya, Pak Andrew ya. Nggak mutung semua kan? Itu urusan bapak nanti habis itu. Saudara, saya baru 20 tahun. Tiba-tiba saya ceng 20 tahun anniversary. Selama ini kalau anniversary ya, puji Tuhan ya, terima kasih ya sudah jadi istriku. Tiba-tiba waktu ke kantor, jalan ke kantor, ceng, dikasih ucapan syukur luar biasa. Itu udah sama untuk istri saya. Kok ada istri yang mau nemanin saya 20 tahun? Dengan segala kejelekan saya kok mau loh 20 tahun. Aku terharu, nangis, Tuhan terharu, aku harus kasih kejutan buat dia. Tiba-tiba saya terharu di jalan. Dan saya buat saya lebih terharu lagi, ini istri akan terus mendampingi saya 20 tahun lagi minimal. Kesian kan? Suami-suami, kesian istrimu. Kamu ini orang gak benar, orang karakter masih banyak dirubah. Mau dampingi kamu, kasih dia. Akhirnya saya berikan sabar. Wah, sumringah senang sekali. Saya stres habis itu karena harus bayar. Istrinya sumringah. Tapi saya mau katakan, tidak hanya kepada istri, tetapi suami juga. Saudara, hargai suamimu. Karena suamimu ini orang paling stres di dunia. Stres pertama adalah punya istri kamu itu. Stres pertama ya istri, betul kan? Betul. Habis itu yang lain-lainnya. Jadi istri itu juga stres pertama. Makanya hormati istrimu. Radikal. Kita harus tunjukkan kepada semua orang kehidupan kita suami istri. Ya, itu the perfect will of God. Saudara mengenal Allah, bahwa Allah itu kasih. Makanya kita mengekspresikan kasih. Saudara, saya mau kasih tahu. Saudara tahu kasih Allah itu agape? Oh ya, agape. Saudara mau tahu caranya mengalami kasih agape atau mengekspresikan kasih agape? Pengalaman saya cuma satu, sama istri. Mau benar-benar mengekspresikan kasih agape sama suami. Dan jangan mengekspresikan kasih agape di pelayanan. Oh saudara, di pelayanan kasih bukan agape gitu. Kasih senang aja pelayanan, tumpang tangan, jumplang apa dan lain sebagainya, memenangkan jiwa. Oh iya, senang, dia gak pernah menyakiti kita kan, orang sakit. Tapi yang di rumah itu, yang setiap hari bangun di sebelahmu itu, saya 9 tahun belajar kasih agape. Dan hari ini saya menikmati kasih agape. Saya tuh melihat istri saya sekarang lebih banyak kasihannya daripada jengkelnya. Kasih agape itu kasihan. Kasihan tuh begini. Ya dia memang berhak marah. Ya tuh anak-anak pembantu saya baru pulang kemarin. Istri kan begitu kan, stresnya di pembantu, yang kena suami kan. Pembantu pulang satu, makanya kamu tuh jangan gini. Kok jadi aku yang kena, pembantu pulang yang kena saya lagi. Ya kan? Ya itu pikiran dia, ya udahlah dia ngerti kita gitu ya. Terus kita udah tenang. Terus kita bantu apa sih? Ya kemarin saya coba bantu beresin tempat tidur sendiri gitu ya, ngerti gitu loh. Tapi itu akhirnya jangan bisa. Kalau dulu, kok marahnya sama aku? Ya
kita adalah mengenal Allah, mengerti kehendaknya, melakukan kebenaran tepat waktu karena dipimpin Tuhan, walaupun it's not written. Kita tidak pernah berargue sama Tuhan. Tuhan merokok gak aja. No, if you know Him, immediately kita akan tahu Dia gak suka kita merokok. Kalau kita kenal Tuhan, immediately Tuhan nggak tahu. Tuhan tidak kita tahu bahwa Tuhan tidak suka beberapa hal yang kita lakukan. Immediately saja. Nah itulah, jangan cuma di tataran baik, karena dunia mengerti baik. Level kita di tataran benar. Walaupun baik is okay, tapi benar adalah yang diperintahkan Tuhan. Dan sempurna adalah mengenal Allah, mengerti Allah kita seperti apa. Saya mau kasih tahu saudara, Allah berbicara dalam setiap hal aspek dalam hidup saudara. Lagi mau marah sama anak, masalah pembantu, saya bilang ini waktunya kamu tahu, kamu mesti damai sejahtera, sukacita walaupun pembantu pulang satu. Saudara, pembantu saya itu 3, jadi pulang satu masih ada 2, tapi istri saya sudah stres. Saya bilang damai sejahtera jangan keluar dari kamu. Firman Tuhan bilang begitu kan, jangan bersungut-sungut. Pembantu pulang satu, puji Tuhan, tetap semangat. Ya kamu tinggal ngomong, makanya ke suamimu kan, suamimu ya tinggal dapat baik. Puji Tuhan tetap semangat. Saya hari ini sedang berhenti dari BNI gitu. Kontrak saya 5 tahun selesai, dan detik ini saya tidak kerja. Berkecamuk banyak hal, gengsi, ya, terus bagaimana anak-anak dan lain sebagainya. Saudara, itu timbul biasa, hubungan banyak. Tapi firman Tuhan punya banyak janji dalam hidup saya. Saya masukkan firman, saya kelola akal budi saya tenang. Tuhan terima kasih, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Apa Tuhan yang lebih besar yang Tuhan sedang sediakan? Karena firman-Mu berkata, aku tidak akan pernah turun, naik terus. Aku akan jadi kepala bukan ekor. Ayo Tuhan, apa yang mau dilakukan? Saya kelola saudara. Suka timbul gak siang-siang, apalagi kalau diem siang-siang kan biasanya saya gak di rumah ya. Tiba-tiba di rumah, aneh tuh. Biasanya saya bilang, nak, papi pergi dulu ya. Datang lagi, sekarang anak yang bilang, Pak, pergi dulu ya Pak. Satu hari anak saya yang kecil bikin saya gitu juga. Pak, papi kan gak kerja. Iya, kapan kerjanya? Minggu depan kerja gak Pak? Belum tahu nak, kamu doain. Oh, ya. Pertanyaan paling sulit, dan jangan ditanyain di sini, saya udah ngomong. Pertanyaan yang paling sulit dan ini saya jawab adalah, Pak Dar sekarang kerja di mana? SMSGB teman-teman itu loh. Itu pertanyaan paling sulit. Sebetulnya gampang, nggak kerja titik udah beres kan. Ini buat saya sulit, berkecamuk di sini. Mau ngomong apa yang alkitabiah? Kalau dibilang nggak kerja, pesimis, ya kan? Dibilang sedang proses, memang ada yang sedang proses. Tapi mungkin terlalu optimis, gitu ya. Dan lain sebagainya. Kalau enggak Tuhan sudah sediakan, kayaknya keminter gitu kan. Itu makanya jangan nanya. Saya tahu pasti dan menyediakan. Kenapa saya berani ngomong gini? Kenapa hidup saya sekarang tenang? Akalku bisa keluar. Ada nggak? Ada, tubuh saya khawatir. Timbul, siang hari sering timbul. Kalau lagi diam-diam sering timbul. Kalau lagi khotbah ini nggak timbul, saudara. Diam-diam timbul. Tapi saya keluar terus. Saya tidak mau melihat istri saya khawatir. Saya tidak mau melihat anak saya khawatir. Satu hari saya sedih nangis. Anak saya bilang begini, Pi, yang kedua sudah mau pergi ke luar negeri. Pi, kamu nggak usah jadi sekolah ke luar negeri. Saya nangis. Saya nangis anak saya bilang begitu. Kenapa? Kan mami nggak kerja. No. Tuhan sudah sediakan uangnya dan Tuhan pasti mencukupkan sampai kamu lulus. Go, kamu jangan berpikir apa-apa. Tuhanku tahu, Tuhanku sayang sama anak-anakku. Go. Terus saya nangis. Terus saya bilang ke Tuhan, Tuhan kamu sayang sama anak-anakku. Dia sudah berencana pergi, semua orang udah tahu. Kamu tidak permalukan anak-anakku, tetap pergi. Anak saya di London juga nanya demikian. No, kamu mau sampai master, tetap go. Percaya Tuhan akan mencukupkan. Asal kamu doa, kamu doain aku, kalau lakukan yang baik, semuanya Tuhan pasti berikan.
akal budi kita berkata, no, I'm fine. Fine beneran. Gak perlu ditumpang-tumpang tangan, saudara. Firman itu adalah nasihat yang paling luar biasa. Firman itu adalah advisor yang paling luar biasa. Firman itu memberi hope, dan hope itu adalah faith. Iman itu adalah sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita sudah dapatkan. Itulah hope, itulah faith, itulah yang membuat kita gak khawatir. Kalau saudara hari ini penuh kekhawatiran, katakan dalam firman itu ngomong apa aja di Tuhan, pasti hilang kekhawatiran. Itu hebatnya seorang Kristen yang radikal. Seorang Kristen yang radikal. Amin. Saya pastikan saya diundang khotbah ke sini lagi, saya sudah menjadi seorang pekerja. Apa itu? Saya pastikan, pasti. Saya tahu Tuhan saya tidak akan menelantarkan saya. Tidak akan menelantarkan saya. Nah, itu kenapa saya berani ngomong gitu? Karena saya kenal Allah saya. Saya kenal Allah saya, ini Bapak yang ajar. Inilah the perfect will of God. The perfect will of God. Kalau we know Him, itulah revolusi, itulah radikalisme. Amin, saudara. Saya minta maaf, seribu maaf, dan mohon dimaafkan karena orang yang tidak mengampuni adalah tidak diampuni juga. Ini sudah jam 11.30. Ya, tapi saya sebutkan hari ini, tapi saya mau sampaikan, saudara, inilah revolusi karakter, yaitu ketika firman dikelola di dalam akal budi jiwa kita dikuasai oleh roh. Tubuh tetap ada, tapi dikuasai oleh roh. Tubuh sering ngomong, tapi dikuasai oleh roh. Firman itu bicara terus, sehingga tubuh lama-lama berkurang. Saudara, saya mau kasih tahu, roh sanggup memimpin tubuh, tapi tubuh tidak bisa memimpin roh. Roh ini kalau sudah terus menguasai saudara, karena roh itu cuma memberitakan firman yang kita pernah dengar, apapun pengenalan kita akan Tuhan, itu adalah roh yang memimpin kita. Jiwa kita dikuasai, tubuh kita otomatis terkuasai. Tubuh kita tidak akan bersungut-sungut, tubuh kita tidak akan melakukan dosa, tubuh kita tidak akan melakukan yang jahat. Tapi tubuh kalau menguasai kita, roh ini diam. Kalau kita dikuasai tubuh dibiarkan, roh tetap kudus. Dia tidak bisa dipengaruhi. Oleh sebab itu bagaimana kita disebut nanti di Roma 8 harus hidup oleh roh, supaya keinginan-keinginan kita keinginan roh, yaitu keinginan Kristus, keinginan Allah. Itulah radikalisme, itulah revolusi. Siap saudara lakukan? Amin. Saudara lakukan, saya mau ngomong. Nah, Kristen zaman sekarang firman 100%, no compromise. If you don't do it, saya nggak bilang keselamatan ya, tidak sama sekali. Keselamatan adalah jaminan. Tapi Anda sebetulnya tidak menikmati semua yang disediakan Allah di dalam firman, yaitu kemenangan-kemenangan dalam hidupmu, kemenangan-kemenangan dalam hidupmu, kemuliaan-kemuliaan dalam hidupmu, mau keuangan, kemuliaan keluarga, kemuliaan apapun, itu justru ketika 100% ikut firman. Jadi kalau Anda tidak 100% ikut firman, hidup Anda sering kalah. Anda nggak enjoy heaven in the world. Hidup kita begitu susah, stres dan sebagainya. Kalau sudah kelewatan, akibatnya bisa cerai, akibatnya bisa bunuh diri, narkoba dan lain sebagainya. Itu yang membahayakan hidup kita. Padahal hidup kita bisa enjoy. The most enjoyable, kata pengkhotbah, adalah orang yang menerima segala berkat Tuhan dan bisa menikmatinya. Saudara, hari ini saya menikmati, saya positif saja. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Then after 24 years of hard work, hari ini saya punya waktu bersama anak-anak. Nganterin anak, enjoy myself, gitu ya. Bisa ngomong terima kasih Tuhan, Tuhan kasih waktu jeda buat saya. Saya akan nikmati waktu jeda ini. Ya, walaupun hari ini saya juga mencari pekerjaan, sedang ada beberapa proses, tetapi saya menikmati waktu jeda ini. Saya positif, saya happy dan saya menikmatinya. Istri saya juga kayaknya menikmati. Itu tanda-tanda bahwa suaminya sudah berubah. Istri saya menikmati ketika saya di rumah. Kalau saudara nggak punya kerjaan terus istri ikut marah, itu berarti saudara perlu berubah. Istri menikmati, yuk jalan-jalan yuk, ya kemana saya pergi dikit, kamu di mana? Wah, istri berarti menikmati presence saya. Jadi saya lumayan sudah berubah jadi seorang suami. Karena pakai kasih akademi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih dan mengucap syukur Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Berjumpa lagi di Abalok News Update. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di Abalok Ministries. Saudaraku yang terkasih, momen yang kita nantikan bersama akan tiba dalam waktu kurang dari 1 minggu.
Pastikan Anda sudah siap untuk menerima hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan melalui Empowerment Camp. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengikuti Empowerment Camp. Yang pertama, registrasi ulang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 1 Mei pukul 9 pagi di Hotel Grand Serpong. Pastikan setiap saudara datang tepat waktu. Selanjutnya, peta lokasi acara bisa Anda lihat di dalam surat konfirmasi yang dapat diambil di booth Empowerment Camp setelah ibadah selesai. Dan yang terakhir, panitia tidak menyediakan transport pada tanggal 1, karena itu setiap peserta diharapkan dapat mengkoordinasikan secara pribadi transportasi menuju lokasi camp. Bagi Anda yang telah mendaftarkan diri dalam Volunteer Revolution, Anda wajib mengikuti value class yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 9 dan 23 Mei pukul 14.30 dan hari Minggu tanggal 24 Mei pukul 16.30 di Maisonet lantai 4. Acara ini wajib diikuti oleh setiap tim ibadah yang telah melayani sebelumnya. Sekian Avalok News Update minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara sekali mengingatkan kembali bahwa saudara yang sudah mendaftar untuk Empowerment Camp bisa mengkonfirmasi ulang ke booth di samping ya. Jadi untuk mengambil peta dan surat konfirmasinya di booth, sehingga nanti pada tanggal 1 Mei nanti saudara tidak bingung untuk melakukan registrasi ulang ya. Untuk yang sudah daftar, kembali lagi, yang sudah mendaftar untuk Volunteer Revolution bisa ikut kelas pada tanggal 9 dan 23 Mei di Maisonet lantai 4 ya. Dan interview juga akan diadakan pada tanggal 24 di tempat yang sama, Maisonet lantai 4. Oke, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca firman ini bersama-sama. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, saya percaya bahwa